Kalian tentu tahu yang namanya Furmak. Furmak ini aplikasi yang menjadi momok dan kadang-kadang menakutkan bagi sebagian besar orang, apalagi ketika mereka ingin membeli sebuah kartu grafis bekas dari seorang seller. Dan kemudian kata-katanya pasti coba di Furmak. Tapi banyak juga seller yang menolak untuk melakukan pengujian kartu grafis yang dia jual, kartu grafis bekas, menggunakan Furmak. Nah, di sini saya akan mencoba mengulas tentang Furmak dan hubungannya dengan kartu grafis lawas ketika dalam pengujian. Kebetulan saya punya kartu grafis Aorus RX 570 Elsmer yang umurnya sudah 7 tahun dan tidak pernah saya bongkar. Teman-teman bisa lihat segelnya masih utuh, ini pembelian bulan April di tahun 2018 dan saat video ini dibuat di tahun 2025 bulan Maret, jadi hampir menjelang 7 tahun. 7 tahun tidak pernah saya buka dan digunakan sehari-hari untuk bermain game kurang lebih 8-10 jam. Langsung saja kita akan bandingkan kondisi standar setelah 7 tahun tidak pernah dibuka dan kami melakukan pengujian menggunakan Furmak dengan kartu grafis selama ini. VGA Aorus Radeon RX 570 kita sudah pasang dan kita langsung jalankan Furmak dengan mode Vulkan ya, kita pakai Vulkan. Kita lihat temperatur saat ini di angka 70 derajat, sudah lebih dari 1 menitan, hampir 2 menit berjalan. Kita akan biarkan ini berjalan hingga 15 menit ke depan dan kita lihat apakah ada perbedaan atau justru VGA ini sama sekali tidak bisa atau ya dia black screen atau malah rusak permanen ya ketika menjalankan stressing test seperti ini. Kita gunakan open bench table dengan suhu ruangan saat ini ada di sekitar 24 derajat Celcius. Nah, kita akan tunggu 15 menit ke depan. A few moments later. Hampir 15 menit, kita lihat temperaturnya cuma naik sekitar 2-3 derajat untuk GPU-nya. Dan VGA-nya masih sehat-sehat walafiat, tidak ada yang bermasalah. Semuanya berjalan dengan normal setelah 15 menit. GPU chip power design-nya di 150-an watt. Kemudian VRM efisiensinya di 85% dengan putaran kipas juga masih normal di angka 57% atau sekitar 2000 RPM. Jadi bisa kita katakan VGA yang sudah 7 tahun ini tidak ada masalah dan lolos untuk menjalankan Furmak. Next, kita akan coba tear down VGA-nya. Overall, kita bisa lihat suhunya itu masih jauh dari TJ Max, angka 72-73 derajat maksimal itu masih bagus banget gitu untuk sebuah kartu grafis yang umurnya sudah 7 tahun dan hampir tiap hari dipakai. Kita akan coba bongkar dan kita akan coba ganti thermal pasta yang ada di GPU dan beberapa thermal pad kalau ada yang ada di sekitar VRM. Ini kita kalau perhatikan segelnya ini masih ada. Jadi belum pernah dibongkar sama sekali, pembelian tahun 2018 di bulan April. Ini kita bisa lihat kipasnya. Ya memang sebenarnya saya sudah agak bersihin sedikit. Kipas WindForce dengan 2 kipas. Dan ini adalah bagian dari heatsink dan heat pipe-nya. Ada 4 heat pipe dengan heatsink yang cukup rapat fins-nya. Heat pipe-nya dari tembaga dan terlihat belum ada oksidasi ya. Masih bagus banget. Ya ini sebenarnya kelihatannya gampang dibuka ya. Padahal tadi kita sudah berusaha karena ya ini udah 7 tahun tidak pernah dibuka ya. Ini kita buka sekarang. Kita lihat ini bagian pastanya ini sudah seperti kering. Kalau orang-orang bilang kering. Tapi tadi kita lihat temperaturnya tetap bagus ya. Sekitar 72-73 voltnya. Thermal pad-nya juga masih bagus di VRM dan bagian MOSFET-nya ya. Di memori juga kita bisa lihat thermal pad-nya. Jadi kadang-kadang kita melihat wah ini sudah kering harus saya ganti, padahal ya fine-fine saja tadi kita bisa buktikan sendiri temperaturnya.
Oke, sini kita lihat ada MOSFET. MOSFET-nya masih pakai yang zaman baheula ini. Zaman tahun 2018. Lalu ada solid kapasitor untuk filtering, ada 4 GB total memori chip yang ada. Lalu ada power, PCIe 6+2 pin. Ya, cukup kompleks untuk zaman tahun 2018. VGA RX 570. Di bagian PCB belakang juga kita lihat ada thermal pad. Ya, harusnya VGA modern sekarang menggunakan hal yang seperti ini. Bagian belakang PCB ini tetap dipakaikan thermal pad untuk bisa membantu mendinginkan chip memori. Meskipun di sini nggak ada chip memorinya. Dan Gigabyte juga membuat satu, apa yang mereka bilang ya, ada tembaga kecil di sini untuk menyerap panas yang ada di bagian belakang IC GPU di sini dan ditaruh thermal pad yang cukup tebal di sini. Kayaknya ini 2 mm. Ini 2 mm dan ini 1 mm untuk bagian belakangnya. Dan ya ini logam backplate-nya. Kalau sekarang ini kita lihat kan backplate itu cuma sebagai pemanis supaya kelihatan rigid kokoh, tetapi tidak memiliki fungsi sebagai alat untuk bisa membantu disipasi panas. Kita sudah bersihkan, ini sudah tidak ada residu lagi di sini. Ini juga udah kita lepas semua thermal pad-nya dan kita ganti dengan thermal filler. Ini thermal filler ini bentuknya seperti gel yang akan kita pasangkan ke semua IC memori, kemudian bagian dari induktor dan MOSFET. Dia tidak bersifat konduktif sehingga aman, tidak akan menyebabkan hubungan singkat, dan seiring dengan temperatur dia akan berubah bentuk. Kalau sekarang dia seperti gel, tapi nanti kalau sudah dipasangkan dengan heatsink dan kemudian terjadi panas, dia akan berubah menjadi ya seperti thermal pasta pada biasanya. Tapi thermal filler ini tidak bisa digunakan untuk GPU. Untuk GPU kami akan menggunakan Zalman STC8. Nih, thermal pasta yang biasa. Dan ini bukan thermal pasta oplosan, karena kita menggunakan shell untuk merapikannya, untuk meratakannya. Oke, kita akan pasang kembali heatsinknya. Kipas berputar, RGB yang nggak penting nyala. Ya kayaknya sih aman ya. Ya, penting. Kembali kita akan mencoba Furmac. Kondisinya ini idle, fan stopnya udah menyala. Jadi memang karena tidak ada load, kipasnya itu berhenti dan suhu saat ini sama seperti yang tadi, yaitu di sekitar 24 derajat Celcius untuk suhu ruangan. Kita akan running Furmac di fullkan. Kita juga akan menunggu ini hingga 15 menit, tapi kita lihat secara overall temperaturnya menjanjikan sekali, sangat-sangat promising sekali. Suhunya saat ini sudah load hanya ada di 50. Nanti kita lihat setelah 15 menit temperaturnya berapa dan apakah VGA-nya masih survive. A few moments later.
Menjelang 15 menit, kita lihat temperaturnya ya sama saja dengan sebelum kita ganti pasta. Maksimum GPU-nya ada di 72 dan 73 derajat. Tetapi yang menarik kita bisa lihat RPM fan-nya itu tidak menembus angka 2000 RPM, tidak seperti yang sebelumnya. Itu mungkin karena sensor yang ada di kartu grafis ini sedikit berbeda untuk mengatur profile fan ketika berapa banyak atau berapa besar RPM atau persentase duty cycle dari kipas ini berputar pada suhu tertentu. Oke, kita stop dulu dan kita coba ganti thermal pastanya lagi. Kita lihat dengan menggunakan STC8, hasilnya juga sama dengan thermal pasta yang sudah terpakai 7 tahun ya. Oke, penasaran? Kami akan coba lagi ganti thermal pastanya dengan thermal pasta yang lebih di atas STC8, yaitu STC10 dari Zalman. Kita akan ganti thermal pastanya lagi, kita udah bongkar lagi dan kita angkat heatsinknya. Kita lihat tadi thermal fillernya dengan baik. Nih, bisa mengcover semuanya. Demikian juga di bagian VRM. Ya, semua terkena dengan baik. Oke, pastanya juga dengan manis ya. Dan kita akan mencoba mengganti si thermal pasta STC8 dengan STC10 yang lebih tinggi lagi, dan kita lihat apakah ini akan mempengaruhi ya performa ataupun temperatur thermal dari si RX 570. Thermal pasta di GPU kita sudah bersihkan dan kita ganti dengan Zalman STC10. Thermal pasta sudah terpasang dan kita kembalikan lagi pada tempatnya. Kita pasang kembali dengan thermal pasta STC10. Ya, harusnya kalau memang thermal pastanya memiliki performa yang lebih baik dan kapasitas cooling yang digunakan di VGA ini memang mampu, seharusnya kita mendapatkan temperatur yang sedikit lebih rendah. Kembali kita akan running Furmac Vulkan dan kita akan menunggu sekitar 15 menit. Oke, kita lihat temperaturnya saat ini di idle tadi sekitar 30 ya. Ini masih agak panas dari yang sebelumnya. Maksudnya tadi masih belum benar-benar dingin kondisinya, tapi kita udah langsung ganti pastanya. Oke, kita jalankan sekarang Furmacnya dan kita tunggu 15 menit ke depan. A few moments later. Menjelang 15 menit kita lihat temperaturnya juga sama. Baik itu ketika masih kita belum ganti, kemudian kita ganti dengan STC8, lalu sekarang kita ganti dengan yang lebih baik lagi STC10, temperatur maksimumnya ada di 72-73 derajat Celcius. Nah, menarik bukan? Di sini kita bisa lihat bahwa mengganti itu kadang-kadang ya membuat semuanya masih sama saja, tidak ada mengimprove apapun. Kita akan lanjut kesimpulan setelah melihat 3 percobaan yang kita lakukan. Mengejutkan juga bukan? Hasilnya sama. 3 pengujian yang kita lakukan menunjukkan GPU thermalnya itu hasilnya sama, performanya sama di 72-73 derajat maksimum setelah menjalankan Furmac. Tapi yang kita garis bawahi, Furmac sama sekali tidak merusak kartu grafis saya yang umurnya sudah 7 tahun dan tidak pernah diripasta, diganti thermal pad atau apapun lah dilakukan kecuali membersihkan kipasnya secara rutin. Dari 3 percobaan, kita bisa mengambil kesimpulan. Pertama, Furmac tidak akan merusak kartu grafis. Itu yang harus digarisbawahi. Karena jika Furmac itu merusak kartu grafis, saya mengenal Furmac itu 20 tahun lebih loh. Zamannya kartu grafis AGP saya sudah pakai Furmac. Dulu namanya Ozone 3D kalau nggak salah. Ya. Dan biasanya di hosting di geek3d.com. Aplikasi ini dan udah digunakan dari dulu. Dan kalau betul Furmac ini merusak banyak kartu grafis, hari ini tentu tidak kita menemukan Furmac lengkap beserta update-nya. Jadi selama 20 tahun Furmac sudah ada eksis gitu. Yang harus teman-teman pahami,
aplikasi stressing GPU apapun itu, mau 3D Mark, mau Furmark, mau Superposition, mau Unigine, name it lah, itu tidak akan merubah atau melewati settingan dari yang dibelikan pabrik dari BIOS atau VBIOS yang ada di kartu grafis. Di sini yang saya maksud, aplikasi-aplikasi ini tidak akan meng-override semua. Mulai dari current, tegangan, itu tidak akan gitu. Karena yang menentukan ini adalah semuanya controller yang sudah ditetapkan oleh si vendor. Kecuali nih, teman-teman melakukan modifikasi pada tegangannya, misalnya merubah fan duty profile, atau menggunakan BIOS modifikasi yang bisa menyebabkan ketika Furmark dijalankan, dia akan melewati ambang batas spesifikasi dari VRM yang menyebabkan kartu grafis bisa almarhum. Jadi ini dua case yang berbeda. Satu case di mana terjadi modifikasi pada tegangan atau apapun yang ada parameter di luar dari factory yang sudah ditetapkan oleh si vendor dengan kondisi default. Nah, di sini yang saya praktekkan adalah kondisi default. Saya tidak melakukan perubahan pada VBIOS dan Furmark ini berjalan dengan aman. Satu eksternal faktor lainnya yaitu power supply. Pasokan daya dari power supply ke kartu grafis ini itu juga sangat akan menentukan Furmark akan bisa dalam tanda kutip membunuh VGA atau tidak. Kalau supply dari kartu grafisnya tegangannya itu sudah di bawah 12 volt, misalnya 10 dan tidak proteksi, tidak terjadi dari power supply, tidak ada under voltage protection atau over current protection misalnya, ya VGA ini bisa almarhum seketika dan tidak perlu menjalankan Furmark ini berjam-jam. Cukup 10-15 menit, maksimum 30 menit. Ini sudah akan bisa menunjukkan kalau ada artifak, dia akan langsung artifak dalam waktu hitungan detik. Kalau dia VRM-nya lemah dalam waktu kurang dari 1 menit, dia akan langsung jebol VRM-nya. Dan kalau ini terjadi, artinya ada yang lemah dalam komponen-komponen kartu grafis yang dalam tanda kutip itu, bukan tanda kutip ya VGA bekas gitu. Kalau VGA baru, honestly saya rasa semuanya akan baik-baik saja. Kecuali ada factory default. Tapi kalau kita ngomong VGA bekas, ini sudah mengalami berbagai macam thermal stressing, sudah dijalankan berjam-jam, bertahun-tahun, berpuluh-puluh ribu jam mungkin ya, ketika dijalankan, dan dia akan mengalami weakness. Yang namanya komponen, dia akan mengalami penurunan quality. Bisa jadi soldering dari MOSFET-nya itu menjadi lepas, ya, atau memorinya sudah menjadi weak karena terus-menerus di stressing, apalagi yang menggunakan VGA untuk mining. Ini jelas berbeda kasusnya dengan yang digunakan sehari-hari. By the way, ini bukan VGA mining ya. Saya tidak pernah menggunakan mining. Saya selalu menggunakan kartu grafis ini selama 7 tahun untuk bermain game atau yang menikmati 2 dimensi multimedia gitu. Nah, apa yang bisa teman-teman ambil dari konten ini? Pertama, Furmark tidak akan membunuh VGA. Jika VGA-nya tidak mengalami weakness atau pasokan supply dari PSU itu tidak ada masalah. Kedua, mengganti thermal pasta kadang-kadang tidak memberikan efek apapun. Kenapa? Karena kapasitas coolingnya sudah mentok, udah segitunya gitu. Kalau teman-teman mau mendapatkan suhu yang rendah, maka jalan yang paling cepat adalah merubah suhu temperatur ruangan menjadi lebih rendah lagi. Atau ambient temperaturnya dibuat lebih rendah atau menambahkan airflow yang lebih bagus di dalam casing sehingga udara panas itu lebih cepat keluar dari casing. Itu akan lebih efektif menurunkan temperatur GPU. Ingat ya, kapasitas cooling itu kalau sudah mentok mau dipakai thermal pasta bahkan liquid metal sekalipun itu tidak akan mempengaruhi apapun gitu. Sudah mentok memang sebegini kapasitas coolingnya. So, bagi teman-teman yang selalu overthinking mengenai temperatur VGA bekas, ketakutan akan Furmark, bahkan ada yang bilang lebih takut Furmark daripada takut genderuwo di sebuah komunitas, yaitu lucu-lucuan aja, saya rasa Furmark masih bisa menjadi patokan. Dan by the way, di bagian service center di hampir semua vendor, Furmark masih dipakai loh untuk melakukan diagnosa kerusakan dengan cepat. Dan bukan juga dengan orang-orang yang selalu mengatakan jalankan Furmark 24 jam. Itu insane, itu tidak make sense, nggak logis sama sekali. Karena tidak akan ada perbedaan menjalankan Furmark berpuluh-puluh jam dengan menjalankan Furmark 10-15 menit. Itu saja konten kali ini, semoga memberikan pencerahan dan pengetahuan baru bagi teman-teman, khususnya mengenai Furmark, thermal, dan juga thermal pasta khusus untuk GPU.